Baik, adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Statistika Kesehatan di pertemuan kedua. Nah, kalau sebelumnya Ibu sudah menerangkan tentang statistika kesehatan itu apa, konsep dasarnya. Nah, yang kedua ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih penyajian data dan juga distribusi frekuensi itu. Nah, pendahuluannya adalah dalam penyajian data. Nah, dalam menyajikan data mentah itu untuk mengambil keputusan jadi data mentah itu diambil dari populasi atau sampel. Dan data mentah itu bisa diperoleh dengan cara misalnya wawancara, kemudian juga pengamatan dengan kuesioner atau email gitu ya. Kalau dalam hal ini untuk saat ini email, surat menyurat secara elektronik itu biasanya. Nah, dari data mentah itu ketika sudah diambil keputusan maka diolah gitu ya. Jadi sebelum diambil keputusan data itu harus diolah terlebih dahulu. Nah, proses pengolahannya, pengolahan sampai pengambilan keputusan itu yang dinamakan statistika gitu ya. Nah, langkah statistik deskriptif itu sendiri jadi harus menjawab pertanyaannya. Jadi menjawab pertanyaan penelitiannya itu apa, rumusan masalahnya itu apa, kemudian datanya dikumpulkan. Nah, setelah data dikumpulkan, datanya ditata. Kemudian setelah ditata, diolah, kemudian step selanjutnya adalah menyajikan data, sehingga setelah penyajian data selesai bisa ditarik kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah menuju ke distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu apa? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data itu tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Ya, jadi tujuannya itu supaya apa? Supaya datanya itu menjadi informatif dan juga mudah dipahami. Jadi maksudnya distribusi frekuensi itu adalah datanya itu dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kemudian setiap kategorinya itu, setiap data itu tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Jadi jadi distribusinya itu merata gitu ya. Jadi tiap kategori itu, jadi setiap data itu tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Jadi hanya satu kategori saja. Nah, itu yang dimaksud distribusi frekuensi. Nah, caranya agar tercipta distribusi frekuensi ini, langkah-langkahnya adalah dengan mengurutkan datanya, kemudian juga membuat kategori atau kelas datanya, kemudian bisa juga melakukan penturusan atau tabulasi, dan juga memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Nah, langkah pertama itu adalah yang dilakukan adalah mengurutkan data dulu dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari yang terbesar atau yang terkecil. Jadi bisa keduanya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga nanti. Nah, ini langkah pertama, misalnya data itu nanti diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu misalnya dari yang terkecil itu 215 sampai ke 9750 gitu ya misalnya. Nah, langkah keduanya adalah membuat kategori atau kelas data. Jadi membuat kategori atau kelas data itu nanti tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas. Nah, langkahnya adalah banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan dan juga tentukan interval kelasnya. Jadi misalnya langkah 1, misalnya gunakan pedoman bilangan bulat terkecil K. Nah, dengan demikian sehingga 2 pangkat K itu lebih besar dari N atau menurut aturan Sturges. Jadi misalnya jumlah kategori K-nya adalah 1 ditambah
3,322 log N, maka contoh N-nya misalnya 20, maka K-nya sama dengan nanti 1 ditambah 3,22 log 20. Nah, log 20 itu nanti 1,301, kemudian 1 ditambah 4,322, nah K-nya adalah 5,322. Jadi ini adalah jumlah minimal kategorinya, yaitu 5. Itu ya. Kemudian langkah kedua yaitu adalah menentukan interval kelas. Jadi interval kelas itu adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Jadi interval kelasnya itu rumusnya adalah nilai yang terbesar nanti dikurangi yang terkecil dibagi jumlah kelasnya. Nah, kemudian contohnya adalah seperti ini. Misalnya kalau berdasarkan data ini yang contoh simpel saja, misal nilai tertingginya adalah 9750, dan nanti nilai terendahnya 215, maka interval kelasnya adalah 9750 dikurangi 215 dibagi 5. Nah, itu sama dengan 1907 gitu ya. Jadi jumlah minimal kategorinya yaitu 5. Nah, dibagi 5 itu tadi untuk jumlah kelasnya. Kemudian interval kelas 1907 itu adalah jarak nilai terendah dan juga nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Jadi misalnya dari 5 kelas itu tadi, jarak nilai terendah dan juga nilai tertingginya ternyata ini 1907. Nah, ini interval kelasnya. Nah, ini nilai tertingginya adalah 215, ditambah 1907 adalah 2122. Nah, jadi 2122 itu sebagai nilai tertingginya. Nah, nilai terendah kelas keduanya itu adalah misalnya dari 2122 itu nanti ditambah 1. Itu dari kelas 1 ke kelas 2 itu nantinya ditambah 1. Nah, dengan rumus yang sama, nah nanti bisa dihitung untuk nilai tertingginya di tiap kelas. Langkah ketiga yaitu melakukan penturusan atau tabulasi data. Jadi misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, nah nanti intervalnya berapa saja, dan nanti frekuensinya ini berapa saja yang dipilih. Nah, jumlah frekuensinya itu nanti dibuat tabulasi data. Ini misalnya 14, 3, ini cuma 1 dan 1. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif yaitu adalah frekuensi setiap kelas itu nanti dibandingkan dengan frekuensi total. Nah, tujuannya apa? Kenapa dilakukan distribusi frekuensi relatif ini? Yaitu untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan datanya. Nah, contohnya seperti apa? Distribusi frekuensi relatif itu adalah ini ya. Jadi ini misalnya dari jumlah frekuensinya gitu ya, dari 14 dibagi 20 itu tadi, nah dikalikan 100%. Nah, ini adalah frekuensi relatifnya. Nah, frekuensi relatifnya ini berarti 70%, dan begitu halnya yang lain. Kemudian untuk penyajian datanya ada yang namanya batas kelas, yaitu batas kelas dengan nilai terendah dan juga batas kelas dengan nilai tertinggi. Nah, batas kelas dalam suatu interval kelas itu terdiri dari 2 macam. Jadi misalnya dari batas kelas bawah yaitu lower class limit, misalnya adalah nilai terendah dalam suatu interval kelas, dan juga batas kelas atas atau upper class limit, yaitu adalah nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Nah, contoh batas kelasnya itu adalah ya ini yang dimaksud sebagai batas kelas bawah, dan ini adalah batas kelas atas. Lalu nilai tengah itu apa? Nilai tengah itu adalah tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Jadi nilai tengah kelas, kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelasnya. Nah, contoh nilai tengahnya adalah ini ya, nilai tengah kelas ke-1 adalah dari yang bawah, kemudian batas atas, nanti dibagi 2, yaitu adalah 1168,5 hasilnya. Itu contoh nilai tengah. Kemudian nilai tepi kelas atau class boundaries itu apa? Nah, kita juga perlu mengenal istilah ini, yaitu nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya.
dan penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan nantinya dibagi 2. Nah, ini adalah contoh nilai tepi kelas adalah dari 2122, ini 2122 ditambah 2123, jadi nilai atas dan nilai batas bawah kemudian ditambahkan dan dibagi 2. Nah, ini didapatkan nilai tepi kelasnya yaitu 2122,5. Kemudian bagaimana dengan frekuensi kumulatif? Nah, frekuensi kumulatif itu menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu dan biasanya diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Jadi frekuensi kumulatif itu terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas yang tertinggi dan jumlah akhirnya itu merupakan jumlah data N itu ya. Jadi ini adalah frekuensi kumulatif. Kemudian kalau frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data N, ini pengurangan dari jumlah data N dengan frekuensi setiap kelas ya, dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah. Nah, dari kelas terendah kemudian jumlah akhirnya adalah 0 gitu ya. Jadi ini dari 20 nanti dikurangi 0 untuk kelas terendah. Kemudian sama dengan 20, nah nanti 20 dikurangi 14, nah ini 14 adalah dari 6 ke 20, nah nanti 20 dikurangi 14, nanti hasilnya adalah 6 gitu ya. Kemudian frekuensi kumulatif, nah nanti bisa dilihat ini frekuensi kumulatif yang kurang dari, ini jumlahnya 0, kemudian yang lebih dari, nah nanti nilai akhirnya 0. Kalau yang kurang dari itu nilai awalnya 0, kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari, nilai akhirnya 0. Kemudian untuk grafik, nah grafik itu juga digunakan untuk penyajian data. Nah, penyajian datanya grafik itu biasanya digunakan sebagai laporan. Nah, kenapa sih kok kita menggunakan grafik? Nah, biasanya manusia itu pada umumnya tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual itu biasanya akan lebih mudah diingat daripada yang dalam bentuk angka. Jadi grafik itu bisa digunakan sebagai kesimpulan tanpa menghilangkan maknanya. Jadi lebih mudah supaya datanya lebih mudah dibaca. Nah, grafik itu misalnya ada grafik histogram. Jadi histogram itu merupakan diagram balok. Nah, histogram itu nanti menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu X dan frekuensi setiap kelasnya itu pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, histogram itu adalah ini ya, ini tipe kelasnya, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y gitu ya. Jadi ini adalah tepi kelas untuk harga saham gitu ya. Kemudian ini adalah grafik poligon. Jadi kalau grafik poligon itu yang seperti apa? Yaitu yang menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi ya, jadi nilai tengah dan juga jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Nah, ini adalah grafik poligon. Nah, ini adalah jumlah frekuensi dengan nih antara jumlah frekuensi dan juga nilai tengah. Jadi ini adalah jumlah frekuensinya. Nah, ini jumlah frekuensinya dan ini adalah nilai tengahnya. Nah, ini adalah grafik poligon. Lalu bagaimana dengan grafik O'Keeffe atau kurva O'Keeffe? Ya, kurva O'Keeffe atau grafik O'Keeffe itu merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatifnya gitu ya. Jadi nanti interval kelasnya dengan frekuensi kumulatifnya digambarkan seperti ini. Jadi interval kelasnya itu yang sumbu X dan frekuensi kumulatifnya yang sumbu Y. Nah, ini adalah yang lebih dari, ini yang kurang dari ya. Ini yang kurang dari, kemudian ini yang lebih dari. Jadi tabel ini kalau misalnya dibuat grafik maka hasilnya akan seperti ini. Ya.
Seperti itu ya adik-adik sekalian. Jadi perlu kita pahami sebelum kita berlanjut ke penghitungan rumus statistik, kemudian metode-metode penelitian itu seperti apa. Nah, kita perlu mengenal penyajian data dan juga bagaimana distribusi frekuensi. Nah, sekian kuliah dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.